Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Adi Fahrudin, NPM 25340211289. Di sini saya untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis yang dimana saya harus berbicara dengan sebuah organisasi ataupun kelompok. Tapi saya sedang berbicara dengan orang saja, yang dimana itu saya akan membicarakan mengenai tentang Buana Jaya 94.1. Bisa disingkat BJ 94.1, yang dimana itu adalah perusahaan radio, sebuah perusahaan radio yang terkenal di daerah Ciawi. Gimana aja? Perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Isal Predator Robani, selaku penanggung jawab dari Radio Buana Jaya, Ciawi Tasikmalaya. Di sini saya ingin mewawancara Pak Isal Ya. mengenai tentang Buana Jaya. Mhm. Bagaimana dampak positif bagi masyarakatnya, setelah itu peran dari media sosialnya ya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Isal ya. Ya, boleh. Pertama-tama saya ingin menanyakan apa sih tujuan utamanya dibentuk Buana Jaya itu? Kita berbicara kepada masa lalu dulu. Radio ini dibentuk oleh kakek saya, lalu diteruskan oleh ibu saya, dan kebetulan ibu saya memberi kepercayaan terhadap saya untuk lebih mengenal, lebih memantau bagaimana kondisi Radio Buana Jaya saat ini. Kalau untuk tujuan dibentuk, sudah jelas, dimanapun itu radio dibentuk untuk sarana hiburan dan sarana informasi bagi masyarakat dan bagi pendengar luas, terutama di daerah Priangan Timur. Sangat bagus sekali ya, Ya. tujuan utama dibentuk Buana Jaya ini. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Oke, tadi pertanyaan yang pertama ya. Ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu saya ingin menanyakan proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut. Proses pengambilan dalam organisasi ini, atau bisa dibilang dalam sebuah perusahaan ini, diambil dalam sebuah konsep musyawarah. Misal kita mengadakan sebuah program baru atau ide-ide kreatif baru, biasanya kita diskusikan secara bersama, terutama dengan bagian-bagian tim kreatif. Jadi para anggota-anggota di perusahaan ini juga turut berkontribusi dalam majunya sebuah siaran atau majunya sebuah perusahaan ini. Jadi bisa dibilang bahwa kami ini seperti keluarga, yang dimana ide-ide bukan muncul hanya dari sebuah pemimpin, tapi juga para anggota yang turut serta memberikan ide-ide dan inovasi baru terhadap Radio Buana Jaya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ya. Sangat jelas sekali. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Ya, siap. Ke pertanyaan yang ketiga, Pak Isal. Ya. Jadi, Pak Isal, kegiatan apa saja sih yang sudah diselenggarakan atau kegiatan yang paling berkesan atau yang paling sukses? Jadi apa sih kegiatan yang sudah diselenggarakan? Ya, kalau dari segi kegiatan yang paling sukses sih bisa dibilang banyak ya. Cuman sesukses-suksesnya acara pasti ada minus 1-2 ya, ada kekurangan. Jadi untuk program yang paling berkesan itu selalu muncul pada waktu bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita menyelenggarakan berbagai acara untuk berbagai masyarakat, seperti bagi-bagi takjil. Adapun acara di luar bulan puasa seperti jalan santai dengan menggait perusahaan-perusahaan besar sebagai sponsor, dan memberi hadiah kepada masyarakat bagi yang mendapat sebuah penghargaan atau yang juara misalnya, mendapat hadiah yang bisa membahagiakan masyarakat tersebut. Jadi untuk acara yang paling berkesan sih banyak juga, cuman yang paling berkesan buat saya ada ketika bulan Ramadan datang, karena hampir setiap minggu ada acara seperti bagi-bagi takjil, menyelenggarakan acara-acara ngabuburit lah, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya.
Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Hmm. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat ya Faisal. Ya. Jadi pertanyaan yang keempat, apa dampak nyata kepada anggota atau masyarakat sekitar? Kalau dampak untuk masyarakat sendiri, radio itu selalu menyediakan informasi atau berita-berita terbaru seputar dalam negeri ataupun luar negeri. Bahkan berita-berita lokal pun kami sediakan dengan program siaran. Jadi dampaknya itu mungkin bagi masyarakat lebih tahu bagaimana kondisi sekitar. Jadi bukan hanya lewat televisi ataupun media sosial zaman sekarang ya. Radio pun masih bisa bersaing dengan cara seperti itu, dan mudah-mudahan menjadi dampak yang baik bagi masyarakat luas, dan mudah-mudahan radio ini juga tidak kalah bersaing dengan media sosial ataupun program-program televisi lainnya. Jadi intinya radio juga masih bisa bersaing ya. Masih bisa bersaing ya. Televisi, media sosial tentu ya. Ya. Oke, saja ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Jadi apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas? Kalau untuk peran media sosial di radio itu lebih ke penayangan untuk acara dan program-program di radio. Jadi kami bermain Facebook, Instagram juga untuk menyiarkan info terbaru di radio. Misal di radio sedang ada acara A nih, nah kita siarkan dulu di Instagram atau di Facebook seperti undangan lah untuk mengajak para masyarakat, misal untuk menghadiri acara A yang ada di radio. Jadi radio pun tidak terlepas dari genggaman media sosial, karena bisa dibilang media sosial sekarang itu adalah rajanya informasi ya. Jadi kita memutar otak nih bagaimana cara memanfaatkan peran media sosial untuk radio. Jadi bisa untuk live streaming lah. Jadi orang-orang tahu, oh ini yang siaran itu kayak gimana ya. Jadi bisa dilihat lewat platform-platform media sosial gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk masa sekarang peran media sosial itu cukup penting, terutama bagi radio. Dan mudah-mudahan dengan terhubungnya radio dengan media sosial ini membuat radio semakin up to date, semakin jauh dari kata ketinggalan zaman. Itu. Terima kasih ya Faisal telah menjawab pertanyaan saya dengan secara bagus sekali, jelas. Dari yang saya lihat ini sepertinya bukan radio doang nih. Ya. Kalau bisa dilihat di sini itu ada sanggar ya. Jadi ini buat kalian yang nonton, di sini ada seperti sanggar. Di sini ada tempat untuk berolahraga, seperti biasanya sering digunakan untuk senam gitu sama ibu-ibu. Ada obat juga nih Pak Islam. Iya. Nah kita juga menjalin kerjasama gitu, kerjasama dengan menjual sebuah produk. Jadi ada produk datang ke radio kita iklankan dan kita jual produknya. Bagi kalian yang ingin juga seperti itu, bisa langsung aja bisa hubungi Instagram atau Facebook kami. Siap. Nanti saya videokan ya dengan sanggarnya, obat-obatannya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Islam. Ya, siap. Oke guys, saya sudah di lokasi Bonajaya juga. Ya. Jadi yang dimana lokasi Bonajaya ini tidak hanya untuk radio saja. Iya, betul. Nah, tempat sanggar juga ini. Bisa tolong jelaskan? Nah, jadi bisa dilihat di sekeliling kalian ini ada seperti aula ya. Aula ini bisa digunakan untuk sarana olahraga seperti senam, dan di hari-hari besar biasanya kita mengadakan acara juga di tempat seperti ini. Misal mengajak masyarakat luas, kita mengadakan acara di tempat ini. Terima kasih ya sudah menjelaskan tempat sanggar ini. Nah di belakang juga ada yang kaca-kaca ini. Nah ini adalah studio di mana penyiar bersiaran setiap harinya. Jadi buat kalian yang belum pernah lihat, nah tempatnya itu kedap suara seperti ini. Saya boleh ke sana? Boleh. Let's go. Oke. Di sini selain kita sebelum masuk ruangan penyiar ya, ada ruangan menjual obat-obatan juga. Ya betul. Bisa kalian lihat ya. Kalian lihat di sini ada kursi-kursi ini
bisa dikatakan sebagai tempat penerimaan tamu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, dan di sini ada produk yang saya katakan tadi sebagai bentuk kerjasama antara radio dan sebuah perusahaan obat. Jadi kita lanjut saja ke ruang penyiaran. Ya, let's go. Oke, sekarang saya sudah di ruangan penyiarnya ya. Ya. Bisa tunjukkan Pak Isal ini. Di belakang saya ini ada sebuah studio yang biasa digunakan untuk bersiaran. Bisa dilihat ada 2 buah mikrofon dan ada monitor dan ada berbagai peralatan-peralatan pendukung untuk bersiaran gitu. Jadi bisa dilihat kemari. Nah, bisa kalian lihat di sini banyak sekali instrumen-instrumen sebagai sarana pendukung siaran. Cukup rumit lah kalau dijelaskan secara rinci, tapi di sini ada sebuah mixer, komputer, dan berbagai peralatan-peralatan lain. Jadi seperti inilah kondisi studio siaran bagi kalian yang belum lihat dan baru lihat. Jadi isinya seperti ini. Tuh. Ya juga ini saya baru lihat ya. Terima kasih Pak Isal sudah memperlihatkan ruang siaran ini ya. Oke, terima kasih telah menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.